yang lagi ramai yaitu isu mengenai kenaikan PPN di tahun 2025. Kesalahpahaman mengenai tata cara untuk pemungutan PPN, ya, mengatakan bahwa PPN itu bisa sampai 20%. Apakah memang benar seperti itu? Di penjelasan Undang-Undang PPN, sebenarnya PPN itu merupakan pajak konsumsi, ya. Di daerah Batam, Bintan, dan Karimun yang tidak akan dikenai PPN. Belanja yang dilakukan oleh konsumen A ke non-PKP, rantai produksi sampai dengan rantai distribusi inilah yang membantu untuk menyetorkan PPN ke kas negara. Tapi mereka tidak menanggung beban. Yang menanggung itu adalah konsumen akhir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kelor Pajak. Kali ini kita akan membahas yang lagi ramai yaitu isu mengenai kenaikan PPN di tahun 2025 dari 11% menjadi 12%. Ya, karena banyaknya beberapa setelah saya telusuri ya beberapa di media sosial itu terdapat kesalahpahaman mengenai tata cara untuk pemungutan PPN. Ya, salah satunya adalah di Instagram itu ada saya lihat mengatakan bahwa PPN itu bisa sampai 20%, mulai dari tingkat pabrik, rantai jalur distribusi selanjutnya, ya misalkan distributor sampai ke pedagang besar dan pedagang eceran. Nah, kalau diakumulasi itu akan menjadi sejumlah 20%, jadi bukan 11% sebagaimana saat ini. Nah, apakah memang benar seperti itu? Nah, di sini saya akan membahas secara tuntas ya mengenai bagaimana sih mekanisme pemungutan PPN yang sebenarnya. Ya, harus mengenal dulu ya. Jadi PPN itu merupakan pajak pertambahan nilai. Kalau kita melihat di penjelasan Undang-Undang PPN, sebenarnya PPN itu merupakan pajak konsumsi ya. Jadi yang menanggung PPN itu sebenarnya adalah konsumen. Kenapa kita mengatakan sebagai konsumen? Berikut ini mengenai ilustrasi tata cara untuk pemungutan PPN ya. Jadi pertama kalian harus memahami dulu bahwa terdapat 3 syarat ya untuk PPN itu dipungut. Jadi PPN itu tidak serta-merta langsung akan dipungut ya kepada setiap konsumen yang belanja. Jadi harus memenuhi 3 syarat dulu, sehingga dengan terpenuhinya 3 syarat ini maka harus dipungut PPN atas transaksi tersebut. Yang pertama adalah toko atau pihak penjual itu merupakan seorang PKP ya. Jadi PKP ini adalah pengusaha kena pajak. Nah, pengusaha kena pajak ini akan wajib bagi setiap toko maupun penjual atau produsen ya, jika omsetnya itu sudah melebihi dari batasan pengusaha kecil, ya, yaitu batasannya itu diatur dalam PMK 197 tahun 2013, itu sejumlah 4,8 M per tahun. Ya, ini per tahun ya. Jadi artinya kalau misalkan omset dari penjual ini ya maupun produsen ataupun pihak yang menyerahkan barang ya sudah melebihi 4,8 M, maka pengusaha tersebut wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP. Ya, caranya bisa melalui self assessment, yaitu dengan cara PKP-nya pengusahanya langsung ke KPP untuk bermohon dikukuhkan sebagai PKP, ataupun kalau misalkan terdapat temuan dari DJP, maka bisa dilakukan secara ofisial ya, yang dikenal dengan secara jabatan ya. Di sini saya ingin menekankan bahwa bagi kalian penjual maupun seller ya, baik itu offline maupun online, kalian harus memastikan apakah omset kalian itu sudah melebihi 4,8 M ataukah belum melebihi. Kalau belum melebihi maka belum wajib PKP. Tapi kalau sudah melebihi 4,8 M maka kalian wajib untuk PKP. Nah, adapun kalian yang misalkan omsetnya masih di bawah 4,8 M tapi ingin menjadi PKP, itu bisa-bisa saja. Ya, kalian juga bisa mengajukan untuk dikukuhkan sebagai PKP. Nah, syarat yang kedua adalah barang yang dijual itu adalah barang kena PPN. Ya, jadi harus kita pahami bahwa tidak semua barang itu dikenai PPN. Jadi ada yang namanya barang tidak kena PPN, sebagaimana disebutkan dalam pasal 4A Undang-Undang PPN. Ada juga barang yang dibebaskan dari pengenaan PPN, sebagaimana disebutkan di pasal 16B Undang-Undang PPN. Juga ada di beberapa yang disebutkan di PP 49 tahun 2022. Nah, barang-barang apa saja itu? Untuk barang yang tidak dikenai PPN, itu bisa berupa uang, emas maupun surat berharga. Emas di sini adalah emas batangan yang digunakan untuk cadangan devisa negara. Ya, adapun yang selain untuk cadangan devisa negara itu
saat ini mendapatkan fasilitas tidak dipungut. Kemudian untuk selain itu adalah makanan di restoran ataupun rumah makan, ya. Jadi kalau kita membeli makanan di restoran maupun warung makan dan rumah makan itu tidak dikenai PPN, tapi sebagai gantinya itu dikenai pajak daerah, biasanya sebesar 10%. Nah, di sini banyak juga yang salah memahami bahwa atas pajak makanan di restoran ini dikenai PPN, padahal itu adalah pajak penjualan yang dipungut oleh pihak Pemda. Nah, kemudian ada juga barang-barang yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Contohnya adalah dalam konten video short saya sudah saya sebutkan ada beberapa ya. Jadi diantaranya itu bisa berupa bahan kebutuhan pokok, yaitu berupa beras, sayuran, buahan, buah-buahan, ikan, daging, telur, susu, dan lain-lain. Jika kalian ingin mengecek daftar barang yang dibebaskan dari pengenaan PPN, bisa kalian cek di Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022. Ya, di situ sudah jelas beberapa barang yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Nah, yang berikutnya adalah transaksinya itu dilakukan di dalam daerah pabean. Nah, apa yang dimaksud dengan daerah pabean ini? Yaitu daerah secara umum kita kenal adalah daerah di dalam negeri atau di dalam NKRI. Namun demikian, tidak semua daerah di dalam NKRI itu merupakan daerah pabean. Jadi ada namanya daerah kawasan bebas atau kita kenal dengan FTZ atau Free Trading Zone. Ya, jadi zona perdagangan bebas. Di mana saja daerah itu yaitu berupa kita saat ini mengenal ada 3 ya wilayah FTZ, yaitu wilayah Batam, Bintan, dan Karimun. Ya, maksudnya gimana? Jadi di daerah Batam, Bintan, dan Karimun, kalian yang tinggal di daerah ini, di 3 daerah ini itu tidak akan dikenai PPN. Jadi apakah PPN itu naik 12% maupun tidak jadi, itu nggak ada pengaruhnya ya. Jadi khusus di daerah FTZ ini tidak dikenai PPN ya, karena itu merupakan kawasan bebas ya. Nah, jadi sekali lagi harus memenuhi 3 syarat ya. Jadi penjualnya adalah PKP, yang kedua adalah barangnya adalah barang kena PPN, yang berikutnya adalah terjadi transaksinya itu di dalam daerah pabean ya. Jadi misalkan seperti ini ya. Ya, ini ilustrasinya kalau kita belanja kepada toko yang PKP maupun non PKP. Nah, di sini saya contohkan ada toko yang non PKP ya, yang di atas, kemudian toko yang PKP di bawah ya. Nah, terus ada 2 konsumen ya, konsumen A dan konsumen B. Nah, konsumen A itu memilih untuk belanja kepada non PKP, sementara konsumen B memilih untuk belanja kepada PKP. Nah, bagaimana konsekuensi pemungutan PPN ya? Maka ini akan berbeda. Ya, misalnya produk yang dijual adalah produk berupa permen ya. Jadi kita asumsikan, kita andaikan bahwa baik yang non PKP maupun PKP ini menjual produk yang sama, yaitu permen yang sebenarnya harganya adalah 10.000. Ya, harga dasarnya 10.000. Nah, dan ini terjadi di dalam daerah pabean ya, misalkan di dalam negeri ya, dan bukan merupakan wilayah FTZ. Nah, berarti ini sudah terpenuhi bahwa akan ada yang PKP, ada juga produknya berupa permen yang dikenai PPN. Tinggal yang menentukan adalah penjualnya, apakah dia non PKP ataupun PKP. Nah, konsekuensinya adalah atas belanja yang dilakukan oleh konsumen A ke non PKP, apakah dia dipungut PPN? Maka kalian sudah pasti tahu jawabannya ya. Jadi dia tidak akan dikenai PPN. Kenapa demikian? Karena tidak memenuhi syarat penjualnya itu PKP. Jadi dalam contoh kasus ini penjualnya adalah non PKP ya. Ya. Sehingga atas penjualan permen ke konsumen A ini itu tidak dikenai PPN. Ya. Terus bagaimana dengan yang penjualan yang dilakukan oleh PKP ini? Ya. Jadi atas penjualan ini itu sudah memenuhi 3 syarat tadi, yaitu produknya adalah produk yang dikenai PPN, yaitu permen, terus dilakukan dalam daerah pabean, terus pihak yang menjual adalah PKP. Nah, sehingga atas transaksi ini dikenai PPN ya. Nah, sehingga harga yang dibayarkan oleh konsumen A kepada non PKP ini sejumlah harga 10.000 tanpa PPN di dalamnya ya. Sementara harga yang dibayarkan oleh konsumen B ya, konsumen B ke PKP ini ya, harganya adalah harga 10.000 tadi termasuk PPN sebesar 11% yaitu 1.100. Jadi total harga yang dibayarkan adalah 11.100 ya.
Mungkin akan timbul pertanyaan ya, dari 11.100 ini, itu kan kita bayarkan termasuk dalam harga yang kita bayarkan dalam permen ini ya. Nah, siapa yang membayar PPN ini? Nah, apakah pihak PKP yang membayarkan ke bank sejumlah 11.100, ataukah kita perlu untuk membayar lagi secara mandiri, yaitu pihak konsumen? Jadi penjelasannya akan lebih detail di berikut ini ya. Ya, kita andaikan ada 4 rantai produksi dan distribusi ya. Mulai dari industri, ini contohnya adalah industri tekstil sampai dengan ke pakaian ya. Jadi di sini ada industri tekstil, kemudian industri garment, kemudian pedagang besar pakaian, dan pedagang eceran pakaian, dan terakhir adalah konsumen. Ya. Nah, bagaimana proses pemungutan PPN mulai dari hulu ke hilir ini? Ya, pemungutannya ada seperti ini ya. Jadi kita ilustrasikan, misalkan industri tekstil itu menjual kepada industri garment ya dengan harga 10.000 ya. Artinya bahwa ini kita asumsikan bahwa semua pengusaha ini, baik industri tekstil, industri garment, pedagang besar maupun pedagang eceran, adalah PKP ya. Kita asumsikan seperti itu, merupakan PKP, dan kita asumsikan juga bahwa barang yang dijual adalah barang-barang yang kena PPN. Ya, jadi jelas kalau mulai dari tekstil maupun pakaian itu merupakan barang yang kena PPN ya. Kemudian kita juga asumsikan yang berikutnya adalah ini dilakukan, transaksi ini dilakukan di dalam daerah pabean. Ya, jadi sehingga memenuhi 3 syarat yang kita sebutkan sebelumnya. Ya, oke, kita langsung mulai. Nah, untuk industri tekstil ini ya, ketika misalkan dia menyerahkan atau menjual barang hasil produksinya kepada industri garment ya, berupa kain misalkan ya, maka katakanlah harganya sebesar 10.000 ya, maka industri tekstil ini sebagai PKP dia harus memungut PPN ya sebesar 11%. Nah, sehingga dari 10.000 ini jumlah yang dimungut adalah 1.100, dan kita asumsikan dia nggak punya pajak masukan ya. Jadi sebesar inilah yang disetorkan ke kas negara, yaitu 1.100. Ya. Bagaimana dengan industri garment? Ya, ketika misalkan industri garment sebagai PKP juga ya, dia menjual kepada pedagang besar, maka kita asumsikan dia menjual dengan harga 14.000 ya, sehingga dia memiliki margin sebesar 4.000 ya. Atas penjualan produk kepada pedagang besar ini oleh industri garment ya, maka akan dipungut juga PPN-nya sebesar 11% ya. 11% dikalikan 14.000 ya, sejumlah 1.540. Nah, apakah yang disetorkan oleh industri garment ini adalah sejumlah ini? Ya, jawabannya adalah tidak. Karena sebelumnya kan dia pernah dipungut oleh industri tekstil ya, sejumlah 1.100. Nah, ini akan diarsipkan oleh si industri garment, akan menjadi pengurang ya, pengurang PPN pada saat dia menyetorkan ke kas negara. Jadi yang disetorkan ke kas negara adalah bukan sejumlah 1.540, tapi dikurangi dulu dengan jumlah PPN yang pernah dipungut oleh pihak industri tekstil ya, seperti itu. Jadi setiap misalkan industri garment membayar PPN ya, atau dipungut PPN oleh pabrik-pabrik sebelumnya, maka dia akan menyimpan itu sebagai arsip dan akan menjadi pengurang pada saat dia menyetorkan PPN ke kas negara. Nah, prinsipnya adalah dia akan menggunakan mekanisme yang kita sebut dengan pajak keluaran, pajak masukan. Ya, jadi ini kita sebut sebagai pajak keluaran, sementara ini adalah pajak masukan. Nah, sehingga jumlah yang disetorkan adalah jumlah 1.540 dikurangi dengan pajak masukan tadi ya, yang dari industri garment, industri tekstil 1.100, sehingga hasil pengurangannya adalah 440. Nah, inilah yang akan disetorkan ke kas negara ya, seperti itu. Nah, begitupun selanjutnya, ketika misalkan pedagang besar ya menjual kepada pedagang eceran, katakanlah dia jual dengan 16.000. Jadi dia ada tambahan margin ya dari sebelumnya sebesar 2.000. Nah, ketika misalkan dia menjual ke pedagang eceran, maka PKP pedagang besar ini juga wajib untuk memungut PPN 11% ya. 11% dikali dengan 16.000 jadinya 1.760. Nah, dari sini sebelumnya pedagang besar ini kan memiliki juga ya pajak masukan dari industri garment tadi sejumlah 1.540. Jadi jumlah yang disetorkan ke kas negara adalah selisih dari pajak keluaran dan pajak masukan ya, itu sejumlah 220. Nah, inilah yang disetorkan ke kas negara. Nah, kemudian pedagang eceran ini selanjutnya akan menjual kepada konsumen ya, misalkan dia jual dengan harga 17.000.
itu marginnya 1.000 ya. Nah, atas penjualan ini pihak pedagang eceran juga itu akan memungut PPN sebesar 11%. Itu sebesar 11% dari 17.000, yaitu jumlahnya 1.870. Dan sebelumnya juga dia memiliki pajak masukan dari pedagang besar sejumlah 1.760, sehingga disetorkan adalah selisihnya yaitu 110 ke kas negara. Nah, barulah sampai ke konsumen ya. Jadi di konsumen murni harga yang dibayarkan adalah sebesar harga 17.000 itu ya, ditambah dengan PPN 1.870. Jadi sekitar 18.870. Jadi beban PPN itu adalah di konsumen. Nah, sekarang menjawab pertanyaan dari statement dari beberapa media sosial yang mengatakan bahwa sebenarnya kalau diakumulasi maka jumlah PPN yang dipungut itu bukan hanya 11% saja saat di konsumen akhir, tapi juga sebesar sampai dengan 20%, yaitu mulai dari industri tekstilnya, industri garmen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Nah, di sini saya bantah bahwa tidak seperti itu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa, kita lihat saja ya, kalau misalkan kita lihat dari bagian ini ya, maka sebenarnya pada saat industri tekstil menjual ke industri garmen, yang membayar PPN-nya adalah siapa? Tentu saja industri garmen ya, karena jumlah harga yang dibayarkan adalah 11.100 kepada industri tekstil. Nah, industri tekstil ini hanyalah membantu membayarkan ya sebesar 1.100 tadi yang dipungut di dalam harga yang dijualkan ke industri garmen ini ke kas negara. Jadi sebenarnya industri tekstil ini tidak menanggung beban PPN. Dia hanya memasukkan PPN tersebut dalam harga jual kepada industri garmen. Nanti yang akan menyetorkan adalah pihak industri tekstil sebesar 1.100. Jadi mekanisme PPN seperti itu. Begitupun industri garmen ya. Industri garmen ketika dia menjual ke pedagang besar, maka dia akan menginkludkan PPN di dalam harga jual tersebut kepada pedagang besar, yaitu yang tadinya harganya adalah 14.000, maka akan menjadi 15.540 ya, ditambah dengan PPN. Nah, sebenarnya kalau kita cermati lebih lanjut lagi bahwa yang uang ini adalah ya uang 1.540 ini merupakan uang pedagang besar ya. Nah, sementara yang disetorkan ke kas negara bukan sejumlah uang ini ya. Jadi dia sebelumnya pernah juga dipungut oleh industri tekstil sebesar 1.100 ya. Dikurangin dulu gitu ya. Dikurangin dulu dengan jumlah PPN yang pernah dibayarkan ke industri tekstil sehingga mendapatkan selisihnya 440. Nah, pertanyaan adalah 440 ini adalah uangnya milik si garmen kah atau ke pedagang besar? Sebenarnya adalah sisa dari uang milik pedagang besar ya. Jadi dari total 1.540 ini dikurangi dulu dengan uang yang pernah dibayarkan oleh si garmen ini kepada industri tekstil. Jadi total yang dibayar ke kas negara adalah cukup selisihnya 440. Artinya apa? Industri garmen juga tidak menanggung PPN sebenarnya. Ya, dia hanya lewat saja gitu ya. Sering kita sebut dengan pass through ya. Jadi kemudian ketika misalkan pedagang besar ya, ini sama halnya pedagang besar ketika menjual ke pedagang eceran ya, maka dia akan dalam harga itu dia akan include-kan dengan PPN yang tadinya 16.000 ya, ditambah dengan PPN sebesar 1.760 sehingga menjadi 17.760 ya, harga yang diberikan kepada pedagang eceran. Nah, pedagang eceran ini kan membayar harga plus PPN ya. Jadi yang membayar PPN adalah pedagang eceran ya. Nah, dari jumlah 1.760 ini tidak semuanya disetorkan ke kas negara. Jadi dikurangkan juga dengan PPN yang sebelumnya dibayarkan kepada industri garmen. Sehingga yang dibayarkan ke kas negara hanyalah 220. Jadi sampai di sini kita bisa memahami bahwa jumlah beban PPN yang ditanggung oleh pedagang besar itu sebenarnya nggak ada ya. Jadi uang 220 ini kan milik dari pedagang eceran tadi ya. Sehingga pada dasarnya ya sebenarnya tidak ada yang ditanggung PPN oleh pedagang besar. Jadi sama halnya dengan industri garmen dan industri tekstil tadi. Nah, sekarang kita lanjut ke pedagang eceran. Pedagang eceran pada saat dia menyerahkan pada konsumen, maka dia juga akan menambahkan PPN di dalam harga tersebut sehingga harganya yang tadinya adalah 17.000 menjadi 18.870 ya. Dengan demikian yang membayar PPN adalah konsumen ya, konsumen akhir. Kemudian atas pembayaran PPN ini ya, jadi uang ini kan milik konsumen akhir sebenarnya ya, 1.870. Maka disetorkan oleh pedagang eceran tadi sebagai PKP ya. Akan disetorkan ke kas negara, tapi karena sebelumnya juga dia pernah dipungut oleh pedagang besar sejumlah 1.760 ya,
maka dia akan kurangkan juga nih dengan pajak masukan yang dari pedagang besar. Sehingga disetorkan kas negara adalah hanyalah selisihnya. Nah, sampai di sini kita bisa menyimpulkan bahwa baik industri tekstil, industri garmen, pedagang besar maupun pedagang eceran itu tidak menanggung beban PPN. Nah, lalu siapa yang menanggung beban PPN sebenarnya? Tentu saja dari bagian itu bisa memastikan bahwa yang menanggungnya adalah konsumen. Ya, kita ini sebagai konsumen ya yang menanggung PPN itu. Jadi, tapi yang perlu saya jelaskan lagi bahwa yang ditanggung oleh konsumen adalah sejumlah 11% dari harga itu aja ya. Sejumlah 1.870 ya. Karena yang dibayarkan kepada pedagang eceran kan sejumlah 1.870 ya. Jadi tidak benar bahwa akan dia tanggung juga PPN yang ada di rantai produksi dan distribusi sebelumnya. Nah, sampai di sini kita bisa list ya. Kita list ya beberapa jenis pemasukan ya, mulai dari industri tekstil ke industri garmen, pedagang besar dan pedagang eceran ya, sebesar 1.100 ya. 1.100 yang dari industri tekstil tadi, kemudian yang dari industri garmen sebesar 440 ya yang ini. Kemudian dari pedagang besar sejumlah 220 ya yang ini tadi ya. Kemudian dari pedagang eceran sejumlah 110. Nah, kalau dijumlahkan, maka total dari yang dipungut PPN ini ya, mulai dari rantai produksi industri tekstil, industri garmen, pedagang besar dan pedagang eceran itu sejumlah 1.870. Ini sama persis dengan jumlah PPN yang ditanggung oleh konsumen ya. Nah, di sini lebih kelihatan lagi bahwa sebenarnya rantai produksi sampai dengan rantai distribusi inilah yang membantu untuk menyetorkan PPN ke kas negara, tapi mereka tidak menanggung beban. Yang menanggung beban PPN murni adalah konsumen akhir, ya, seperti itu. Nah, sehingga di sini kita lihat kan ya, pada saat konsumen akhir membayar PPN atau membayarkan barangnya kepada pedagang eceran, itu kan harga plus PPN ya. Jadi konsumen akhir itu kan tidak menyetorkan ke kas negara. Jadi sebenarnya yang menyetorkan kas negara adalah rantai-rantai produksi tadi ini, ya, mulai dari industri tekstil, garmen, pedagang besar dan pedagang eceran. Ya, itu secara berantai ya. Jadi tidak serta-merta langsung sejumlah 1.870 ini disetorkan oleh pedagang eceran, tidak seperti itu. Jadi yang disetorkan itu masing-masing sesuai dengan nilai tambahnya ya. Jadi nilai tambah dari 10.000 ke 14.000 kan 4.000 ya. Itu akan pasti nilai tambah itulah sebesar 11% dari nilai tambah itu ya, 4.000. Jadi 11% dari 4.000 dan 4.440 ya. Nilai yang disetorkan. Nah, dari 14.000 tadi ya, oleh pedagang besar ya, itu menjualnya kepada pedagang eceran sejumlah 16.000. Jadi nilai tambahnya di sini adalah 2.000 ya. Jadi nilai tambah inilah 2.000 dikalikan 11%, dapatnya 220 ya. Di sini sama halnya ketika misalkan pedagang eceran kepada konsumen akhir ya, menjual sebesar 17.000, berarti nilai tambahnya adalah 1.000 ya. Ya. Jadi nilai tambah ini dikalikan 11% dapatnya 110. Nah, itulah kenapa dia disebut PPN, pajak pertambahan nilai, yaitu karena pajak dikenakan atas setiap pertambahan nilai mulai dari rantai produksi, rantai distribusi sampai ke konsumen akhir. Ya, jadi di sini kita simpulkan bahwa dari transaksi tadi yang menanggung beban itu adalah sudah pasti konsumen akhir. Ya, sementara untuk yang pengusaha-pengusaha PKP ini mereka tidak menanggung beban sebenarnya. Mereka hanya membantu untuk menyetorkan PPN tersebut ke kas negara. Jadi seperti itu ya. Jadi tidak benar bahwa kalau diakumulasi maka jumlah PPN itu akan sebesar 20%. Karena tetap akan 11%, tapi yang menanggung itu adalah konsumen akhir. Ya, oke, sampai di sini mudah-mudahan kalian paham ya untuk tata cara penghutang PPN. Jangan lupa kalian share video ini dan juga jangan lupa untuk follow jika ini berlangganan, dan saya akan membahas mengenai konten-konten terkait dengan perpajakan dan kewajiban pajak kalian sebagai warga negara. Itu dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.